Ibu Fitri Alisa dari warga Fitri Alisa. Fitri Alisa. Bedanya, Pak. Fitri nanya. Oke. Ini buat Fitri nih, spesial. Spesial. Sebagai leaders, kita juga harus berikan contoh bahwa ya kalau semuanya budget dari perusahaan, biasanya anak gua juga kan, bos gua pelit banget gitu ya. Iya kan? Menyediakan budget khusus yang itu uang kita loh, diambil dari uang kita ya, bukan uang perusahaan ya. Karena satu layer di bawah kita. Misal gini, kita supervisor gitu ya, kita punya foreman. Nah, foreman kita itu ya harus kita maintain gitu. Lebih banyak kita ngeluarin spend uang pribadi kita buat komunikasi ke mereka. Misalkan ajak makan siang gitu bareng, kita bayar paling gede, sisanya urunan. Minumnya urunan. Minuman FM kecil-kecilan aja, tapi kan bentuk perhatiannya gitu. Sarung, Pakai sarung, pakai kipas, pakai kipas. jadi tukang kontrakan. Itu juga bisa. Waduh, gua kok umur segini belum financial freedom ya gitu kan. Gua kok umur segini masih banyak utang ya. Nah, di sini Lai nonton nggak Lai? Oh, dia boros ya Pak ya? Makannya di warteg gitu dan Madura, Pak. nah, Donasi hutang. Nah, Ini yang berat. Kalau Lakri tuh kabur tuh. Oke. Kalau Lakri. Oke, kembali lagi bersama PCD Podcast. Open your mind. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Pak. Ini agak sedikit nyentrik ya, kita ambil yang spesial. Ini ada pertanyaan dari Ibu Fitri Alisa dari warga Fitri Alisa. Fitri Alisa dari warga PCD juga. Pertanyaannya, pertinyiin nih, Mas Mopit, bacain Mas Mopit. Pertinyiin ya. Jadi ini salah satu pertanyaan pilihan tadi ya, mendapatkan merchandise dari Kita dapat. kita ya. Jadi selamat buat Mbak Fitri. Jadi pertanyaannya adalah Bapak atau Ibu sebagai seorang atasan, bagaimana cara memanage finansial pribadi terhadap loyalitas ke bawahan atau tim kerja untuk mewujudkan visi misi happiness di divisi atau departemen Bapak dan Ibu? Dari siapa dulu nih? Kertas, batu gunting, nggak perlu lah ya. Dari kepala suku. Kepala suku, dari Pak RW, dari Pak kapten, Suraya. kapten nih. oke, siap. Caranya. Kamu nanya gitu. Kamu nanya. Kamu nanya. Kita bertanya-tanya, Pak. Fitri nanya. Oke. Ya, ini buat Fitri nih, spesial. 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 Based on pengalaman aja kali ya. Iya, Based on bisa lah. pengalaman. Ya kebetulan saya juga pernah diputar ke Penting, di mana jumlah karyawannya atau anggotanya banyak ya, ada sekitar 200 sampai 300-an lah di Penting 1 gitu. Terus muter lagi ke PCD, balik lagi ke PCD gitu. Nah, kalau dari pengalaman saya sih untuk happiness, apalagi sekarang kan company ini dorong banget gitu ya. Betul. Dijadikan juga dalam visi misi gitu ya. Salah satu fokus, Pak ya. Iya, happiness itu kan masuk Iya, ke betul. visi misinya kita ADM. Nah, perusahaan tuh ngasih budget tertentu gitu ya, budget khusus itu untuk yang ngedorong program happiness tadi gitu. Tapi sebagai leaders kita juga harus sebagai role model kita juga harus memberikan contoh bahwa ya kalau semuanya budget dari perusahaan, biasanya anak buah juga kan, bos gue pelit banget gitu ya. Iya kan ya. Biasanya begitu. Ya kan? Pengalaman. Gaji gede, pelit banget. Udah sampai kebal. Ya. Tapi perlu perlu ditinjau juga, maksudnya jangan karena jaga gengsi nih gitu kan, jaga gengsi terus semuanya dikasih gitu ya, nggak gitu juga gitu ya. Jadi ada tekniknya, mungkin nanti makin teman-teman
biasanya juga dibekelin juga, makin ke atas itu dibekelin gimana sih cara bikin program supaya teamworknya jalan kayak gitu. Termasuk kemarin dari Nomoto-san juga pada saat training GOC di Jepang juga diajarin juga gimana kita tuh harus menyediakan budget khusus yang itu uang kita loh, diambil dari uang kita ya, bukan uang perusahaan ya. Karena teman-teman di bawah juga harus tahu bahwa ini tuh uang kita gitu, yang kita sisihkan memang khusus untuk tim kita gitu. Nah itu mereka biasanya sangat apresiasi sekali, bukan karena besar kecilnya biasanya, tapi karena memang ya kita itu memang ikhlas gitu kan, bentuk perhatian kita gitu. Nah macam-macam sih bentuknya. Kalau dulu saya pernah diajarin juga dari almarhum Pak Hadi ya, mungkin yang generasi yang sudah baby boomers itu biasanya gini, kita punya di layer di bawah kita itu kalau total pasti banyak gitu kan, tapi yang pertama kali kita maintain itu harus satu layer di bawah kita. Misal gini, kita supervisor gitu ya, berarti kita punya foreman. Nah foreman kita itu ya harus kita maintain gitu. Artinya yang tadi mungkin lebih banyak kita ngeluarin spend uang pribadi kita buat komunikasi ke mereka gitu. Ke layer terdekat dulu. Terdekat dulu gitu. Nah nanti baru ada acara yang ya mungkin setahun 2 kali gitu kan, atau setahun sekali gitu, nanti bisa diatur ke layer di bawahnya lagi gitu. Karena dengan satu layer di bawah kita maintain, pasti layer di bawah kita akan memaintain layer di bawahnya gitu kan. Gitu. Jadi kalau dulu sistemnya gini, misalkan ajak makan siang gitu bareng, nanti kita bayar paling gede, sisanya urunan kayak gitu. Minumnya urunan. Yang murah ya urunan. Nah kayak gitu ya. Biasanya Jadi, gitu hasilnya. karena kalau kan ketakar ya kalau kita bayarin terus kan nggak mungkin gitu ya. Jadi ya kayak gitulah. Jadi bisa continue. Gitu. Terus mungkin juga ngadain gathering bareng juga kan. Itu misal urunan berapa nanti kita tambahin yang paling gede gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi itu bisa salah satu wujud kita untuk bagaimana kita bisa tadi ya, apa namanya bahasanya? Oh ini apa namanya Pak? Ikigai apa? Bukan ikigai. Apa Pak? Bentuk perhatian. Bentuk perhatian. Bentuk perhatian. Gitu. Jadi bagaimana? Jauh banget ya. Nggak fokus kayak gitu. Berat. Itu dari saya sih. Mantap, bentuk perhatian. Berarti emang dari perusahaan sendiri emang udah fokus Mas ke arah happiness karyawan. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gini sebenarnya dari ADM sendiri Pak ya, udah ada ke arah sana nih. Dan balik lagi nanti ke masing-masing manajemen yang menjalankan itu seperti apa. Kalau Pak Surya sendiri dia melakukan pendekatan ke layer terdekat. Misal SPV ke foreman, manajer ke SPV dan seterusnya. Itu nanti karena kan untuk satu kesatuan ya Pak ya, dari atas ke bawah kayak bola salju Mas. Iya. Itu karyawan pasti yang di bawahnya pasti kan ngerasa care nih, wah bos gue peduli nih sama bawahan, happiness, akhirnya kerjanya juga produktif. Oke, menarik. Kalau dari Bahana mungkin ada tips kah? Atau sepakat atau mau call friend? Sepakat deh. Sebenarnya ya sama sih, cuman kalau Pak Surya kan memang level di bawahnya layernya banyak gitu. Kalau aku memang masih satu layer di bawah aja sih. Terus bener apa kata Pak Surya ya, yang penting sebenarnya tuh yang paling kerasa tuh mungkin nggak bisa dalam jumlah besar, dalam jangka yang sering gitu, tapi sebenarnya kalau misal kita ada bentuk perhatian aja itu sebenarnya dari teman-teman sih udah seneng nggak ya, nggak tahu juga sebenarnya gitu. Tapi kalau aku sendiri sih mungkin biasanya tuh di timing kayak lagi shutdown. Kalau di tempatku kan memang suka masuk waktu shutdown gitu. Biasanya waktu shutdown pas jadwalnya lagi masuk semua, ayo deh kita makan di luar gitu. Jadi sebenarnya kurang lebih sama sih ya, ngajak makan keluar. Terus di sana ya ngobrolin, ya bukan ngobrolin kerjaan kayak gitu. Terus kadang kalau misalnya contoh yang lain gitu, kadang suka beliin minuman FM kecil-kecilan aja, tapi kan bentuk perhatiannya gitu. Gitu. Sama pernah juga
kalau misalnya gathering gitu ya, misalnya di section tempatku kita emang nabung nih per bulannya ada iuran. Tapi nanti dari bos tahu kan kita minta izin Pak, kita ada gathering ya, diundang juga. Nanti bosnya misalnya nyumbang kambing guling gitu. Iya, bentuk-bentuk perhatian kecil-kecilan itu sih sebenarnya ya. Dari perusahaan juga aku juga merasakan sangat fokus support ke arah sana, terus juga apresiatif juga gitu. Tapi ya ditambahkan dengan perhatian-perhatian kecil itu sih mungkin harapannya bisa menambah happiness teman-teman. Mantap. Terjawab loh pertanyaan. Terjawab. Jadi kayak pertanyaan Ibu Fitri ini bisa ini ya. Ada sedikit gambaran lah ya gimana Pak Surya ataupun Mbak Hana spend uang pribadi nih untuk ke arah happiness dari teman-teman. Oke, berarti beberapa kali ketemu Mbak Hana di FM jangan lagi bungkusin buat timnya ini. Kalau itu ngecek stok kopi. Stok kopi. Oke. Sangat membantu juga ya nih buat betul. Nanti kita menjalankan di kehidupan sehari-hari ketika bekerja. Oke, Mbak Fitri terjawab ya. Nanti bisa didengarkan jawaban dari Pak Surya dan Mbak Hana. Gimana cara menghabiskannya? Oke, Pak Surya, Mbak Hana, untuk pertanyaan mungkin kita udah cukup ya, ada 6 tadi, 1 pertanyaan yang kita pilih spesial dan yang 5 mungkin terkait mens keuangan ketika bonusan. Nah, ini kita juga kemarin dari tim sempat browsing nih Pak. Jadi ada satu artikel yang coba kita kutip dari salah satu tokoh nih terkenal di Forbes. Ini ada Toby Matis. Jadi berkaitan dengan financial freedom yang udah sempat kita singgung di awal ya di masyarakat SCBD. Jadi financial freedom sendiri ini Toby Matis itu menegaskan bahwa demi menemukan apa itu financial freedom bisa dimulai dengan menentukan tujuan keuangan terlebih dahulu. Jadi kita harus set lebih di awal nih. Mungkin dari Pak Surya atau Mbak Hana gimana nih tanggapannya terkait menentukan tujuan keuangan terlebih dahulu? Dari Pak Surya mungkin punya planning seperti ini dari jawaban tadi ya, yang sifatnya long term Pak ya, ataupun Mbak Hana mungkin bisa diceritakan sedikit terkait tujuan nih untuk financial freedom, menentukan tujuan di awal. Dari Mbak Hana? Cuy dulu. Oh iya, ladies first lah ya. Ladies first. Karena jawaban Pak Surya ini yang jawaban gong, jadi biar jadi akhir yang manis. Financial freedom ya kalau misalnya benar sih, balik lagi harus melihat tujuannya di jangka panjang tuh sebenarnya mau ngapain. Terus apakah ada cita-cita juga untuk punya kebebasan finansial di usia sedini mungkin gitu ya. Cuman kalau misalnya dari aku pribadi keinginan ada, tapi lebih ke fokus di nanti saat pensiun nanti, walaupun masih panjang, di saat pensiun nanti itu sudah punya pemasukan tiap bulan yang tetap passive income gitu. Jadi cuman kalau misalnya preparationnya hanya 1-2 tahun sebelum nanti masa pensiun juga rasanya sulit ya. Jadi ya mungkin di planningin dari nggak tahu 30 tahun kah? Bentar lagi dong aku. Mulai dari situ kah. Jadi ya freedomnya di situ nanti saat pensiun sih kalau aku pribadi ya. Saat pensiun nanti sudah nggak dapat bulanan lagi dari kantor karena sudah berhenti, tapi punya dari sumber yang lain gitu. Nah, bentuknya bisa jadi investasi yang udah kita tanam dari sekarang, yang udah kegulung bunganya jadi compounded, bisa jadi monthly income, atau tadi yang Pak Surya sampaikan bisa dari usaha gitu. Ya itu akan jadi PR juga sih, usaha untuk bisa mencapai si freedom itu. Di rumah tinggal scroll TikTok, lihat Instagram, ke gym, jalan-jalan, Zumba, fitness, tapi income tetap masuk di akhir. Betul. Itu salah satu cita-cita, semoga tercapai Mbak Ana. Amin. Kalau Mas Nopit apa Mas Nopit? Pakai sarung, pakai kipas. Jadi tukang kontrakan. Itu juga bisa benar-benar. Kos-kosan Ngolekin aja menjanjikan. kontrakan. Gue pikir pakai sarung, pakai kipas jadi jualan sate. Ya kirain ini Pak sambil ngegiring bebek. Angon. Ya. Kalau Pak Surya nih, Pak Surya gimana Pak Surya? Cita-cita financial freedomnya nih. Iya, financial freedom itu dulu memang ya mimpi semua orang ya. Tapi kalau saya lihat-lihat sampai dengan sekarang itu orang makin banyak uang,
makin nggak bebas hidupnya gitu ya. Ya kan Makin ya? terikat gitu ya. Makin terikat ya, benar nggak? Makin susah kehilangan uangnya gitu. Jadi Ini udah ngalamin nih. ya bahasa teorinya sih ada gitu financial freedom, tapi dalam praktek kehidupannya saya belum nemuin gitu ya orang yang financial freedom, karena orang itu kendatinya dia itu ingin berkembang gitu. Jadi kalau dia di satu momen tertentu dengan kekayaan tertentu, dia tuh nggak mau stop di situ gitu. Tidak cepat puas Pak ya. Betul. Jadi ini sih mungkin teorinya iya ya, tapi dalam praktek realita kehidupan sih saya belum nemuin. Terus terang kalau orang yang benar-benar tadi kayak Novit bilang, gue mau even Bill Gates gitu yang udah pernah terkaya gitu. Sekarang si Elon Musk gitu ya. Elon Musk ya. Dia itu tetap kerja loh ya. Sekarang lagi guncang Twitter. Padahal dia udah paling kaya sedunia gitu. Kenapa dia apa nggak dia? berhenti gitu? Terus dia nikmatin duit dia enggak gitu kan? Ya karena sejatinya orang pengen do more gitu ya untuk hidupnya gitu, nggak mau pensiun dini gitu. Karena makin dia achievementnya lebih terchallenge, dia akan merasakan lebih hidup gitu, biasanya sih. Kan stepping up terus Pak ya. Ya, tapi juga jangan dibuat kebalikannya. Waduh, gue kok umur segini belum financial freedom ya gitu kan. Gue kok umur segini masih banyak utang ya. Sampai rambutnya ubanan mikirin financial freedom, ya jangan juga gitu ya. Karena esensinya ya hidup itu harus dinikmatin sih gitu kan. Ya kan? Asal jangan kita yang tadi besar pasak daripada tiang, harus besar tiangnya kan. Gitu. Jadi kalau menurut saya lebih ke arah mindset. Pertama, lifestyle itu dijaga, ya kan. Ini di sini Lai nonton nggak Lai? Oh dia boros ya Pak ya? Gitu. Tapi dia memang cita-cita financial freedom. Nah jadi lifestyle-nya harus kita jaga karena bagaimanapun itu kan nanti akan balik ke kebutuhan kita. Kalau kita punya duit, misalnya passive income ya, passive income kita dengan nggak ngapa-ngapain misalnya dapat 5 juta, tapi lifestyle kita 10 juta, berarti belum financial freedom dong gitu kan. Kalau misalnya passive income kita 5 juta tapi lifestyle kita 1 juta, makannya di warteg gitu dan Madura Pak. Wah, Madura ya, lebih murah ya? Lebih murah sama bawang jagung. Pakai kuah doang. Iya pakai gua. Nah itu dia udah financial freedom gitu kan, dia dapat 5 juta, dia spend cuma 1 juta, malah masih bisa nabung lagi gitu. Dia nyusun instrumen investasi yang lain gitu. Jadi yang akhirnya duit ngasilin duit gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Ya jadi intinya sih lebih ke arah jaga lifestyle, terus kendaliin yang tadi pengeluaran, bagaimana pemasukannya itu bisa di manage. Sisanya ya udah gitu, nikmatin hidup aja gitu sih kalau dari saya. Udah tergambar Mas ya. Jadi sebenarnya relatif sih, masing-masing itu punya financial freedomnya masing-masing. Iya berbeda-beda. Tinggal gimana kita ngeset di awal dan itu sesuai dengan kondisi kita. Nah ini tadi nyambung dari Pak Surya juga nih terkait financial freedom. Bila kesulitan Oke, tim kreatif. Oke. Bila kesulitan menentukan tujuan di awal, silahkan mulai dengan mengidentifikasi hal yang membuatmu khawatir atau insecure tentang masa depan. Jadi kita kurang-kurangin lah mikir-mikir yang mungkin seenggaknya nggak perlu dipikir. Buat biar financial freedom-nya tetap fokus. Nah, mungkin saya sedikit izin nyampaikan ini Mbak langkah-langkah dari Tobi Matis terkait financial freedom. Kita baca bareng-bareng ya. Jadi yang pertama ini kita harus cari sumber pendapatan. Ini mungkin kita udah oke semua lah ya. Oke. Lanjut. Alokasikan penghasilan untuk dana darurat dan asuransi. Udah terangkum dari Mbak Hana dan Pak Surya tadi di tips-tips yang udah di-sharing ya. Detail banget. Terus yang ketiga, donasi hutang. Nah ini yang berat. Pak Bakri tuh kabur tuh. Oke. Pak Bakri. Jangan diperbesar gitu. Jadi besar. Sensor ya. Oke. 3 lunasi hutang. Tapi tenang, ini hanya bisa nggak harus kita jalankan. Jadi ini untuk kondisi-kondisi genting atau yang mendesak saja. Bisa kita langsung ke step selanjutnya. Cari sumber pendapatan pasif sedini mungkin. Ini tadi juga udah terangkum lebih detail ya dari mana Pak Surya terkait investasi, usaha ataupun hal-hal yang lainnya. Dan yang terakhir ini kita kelola aset dan hartamu dengan baik.
Seperti yang udah disampaikan Pak Surya tadi, intinya kita fokus mengelola harta atau aset yang kita miliki untuk kepentingan kita lah, dan pintar-pintar untuk memprioritaskan antara kebutuhan dan investasi untuk mencapai titik financial freedom. Betul. Nah, ini di level terakhir nih, sudah memiliki uang atau dana yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginan hidup tanpa harus bekerja. Itu. Oke, sangat menarik bukan? Menarik Terkait sekali. Financial freedom. Nah, ini kita di pamungkas nih, di Bambang Pamungkasnya segmen. Nah, oke, tim kreatif. Nah, ini kalau di podcast Mata Najwa itu kan ada Mata Najwa, ada Mbak Najwanya nih. Nih kalau di podcast PC dia ada Mata Adi. Mata Adi. Tapi tangannya dua. Tanya dua. Mata Jadi Adi. esensi financial freedom sebenarnya bukan tentang memiliki dan menumpuk kekayaan atau aset. Matis kembali menekankan bahwa disasar adalah kemampuanmu menemukan apa yang paling penting dalam hidupmu. Bisa jadi memiliki aset yang banyak bukannya membuatmu tenang, tetapi justru kesulitan mengelola. Untuk itu, tiap orang bisa memiliki makna yang berbeda tentang arti bebas secara finansial atau ekonomi. Selalu mulai dari diri sendiri dan tidak perlu menoleh ke kanan atau ke kiri, fokus pada diri sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman semua. Oke, Mas. Saya boleh nyampein satu pesan ya? Oh, boleh. Boleh Pak, boleh. Sangat boleh. Baru mau di ini Pak. Ya, buat teman-teman semua gitu ya. Kalau kita baca berita gitu, bukan buat membuat fear atau ketakutan, tapi justru dengan informasi yang banyak yang bisa kita dapetin, kita bisa mengantisipasi atau berjaga-jaga gitu ya. Betul. Nah, di tahun 2023 ini kan ya banyak yang bilang tahun gelap, resesi dan lain-lain. Karena perang Ukraina sama Rusia itu masih lanjut dan rasa-rasanya masih akan panjang gitu. Nah, di sesi bonus kali ini gitu ya, di tahun ini yang jumlahnya lumayan gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan bukan besarnya tapi syukurnya. Betul. Syukurnya. Nah. Bijak sekali. Iya sekali. Biasanya gitu Pit, kalau mau mendekati bonus bijak gitu. Tapi nanti jalan-jalan sama teman-teman nih naik sepeda unek-unek. Oke. Ya, jadi pesan saya memang karena di 2023 juga secara total market otomotif roda 4 ya khususnya itu stuck gitu. Stuck itu artinya nggak tumbuh, nggak juga turun, ya turun dikit lah ya, tapi nggak tumbuh gitu yang biasanya tumbuh. Nah, kemudian 2024 juga tahun politik ya, kita ada pemilu gitu kan. Nah, ini benar-benar VUCA itu artinya kondisi tidak menentu gitu teman-teman. Jadi saran saya buat teman-teman semua yang tahun ini masih merasakan bonus, itu bonusnya benar-benar dikelola dengan bijak. Kalau bisa keep your cash gitu, karena cash is king. Artinya ya kalau yang mau coba baru-baru mau belajar investasi ya boleh aja, tapi uangnya kecil aja gitu, jangan banyak-banyak karena nanti takutnya kondisi lagi nggak bagus, yang ada malah minus gitu ya. Mau plus tapi malah minus gitu kan. Dana darurat Pak ya. Itu prepare di dana darurat, karena juga kita nggak tahu ke depannya. Kita juga udah dengar news bisnis online tuh kayak kan itu udah mulai pemangkasan karyawan. Bahkan yang nilai perusahaannya tuh udah unicorn dekakorn ya sekarang itu kan. Kemudian juga baru-baru ini lagi ada Medium. Langganannya Medium. Kamu kenapa langsung ketawa, hoi? Medium. Ya kan? Itu itu juga dia melakukan ini ya, mulai melakukan pemutusan karyawan hubungan kerja gitu. Nah, khawatirnya di tahun 2023 manjang ke 2024 juga kita nggak tahu kondisi bisnis kita ke depan seperti apa. Jadi kalau kita punya cash, itu yang akan bisa nopang kita ke depan gitu. Itu aja sih. Jadi
tolong bijak-bijak dalam menerima bonus. Tekan lifestyle kita karena ini tahun-tahun kritis gitu ya. Jangan sumbar-sumbar kemana-mana gitu. Hambur-hamburkan, Pak. Apalagi tadi Nopit bilang yang ada nomornya itu ya, apa? Buat saweran Itu sekali aja. 2,5%, Pak. Oh iya. Kalau di Mas Novit masuknya dana sosial. Oh. Ya, dana sosial itu tolong ditahan, Fit. Tahan ya kan 1 tahun 2 tahun gitu. Karena kita nggak tahu ke depannya kondisinya seperti apa. Itu aja teman-teman semua. Sangat pamungkas. Luar biasa. Oke, nggak kerasa kita udah Di penghujung segmen ya sudah. penghujung segmen ya. Jadi banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan hari ini dari Pak Surya dan Mbak Hana terkait financial management. Betul. Jadi kita ngomongnya lebih general lagi ya, karena yang kita bahas ternyata cukup luas ya Pak Surya dan Mbak Hana, nggak cuma terkait manage keuangan bonusa nih, tapi banyak ilmu juga nih tadi sampai resesi, sampai investasi dan banyak hal yang udah kita obrolin di podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk warga ADM khususnya PCD. Pak Bakri. Pak Bakri. Ini Pak Bakri ntar jadi tagline juga ya, bisa jadi di podcast PCD. Narasumber. Kapan-kapan kita undang, Pak. Boleh. Oke, kita tutup Pak. Kita ucapkan terima kasih untuk Terima Pak Surya dan kasih. Mbak Hana udah hadir di kasih. podcast PCD. Semoga nggak kapok, bisa hadir di episode selanjutnya. Oke, kita tutup dengan tagline kita bareng-bareng nih sekarang nih. Ke kamera masing-masing. Pak Surya mana? Mas Sopit? Siap. Ayo Mas Sopit. PCD Podcast. Open your mind.